Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya, Muhammad Agrinda Helmiawan, di sesi yang ke-8 mata kuliah Keamanan Informasi dengan kode mata kuliah MSIM 4405 tentang analisis forensik. Ya, sebelumnya mari kita panjatkan doa ke Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam sesi ke-8 ini tentang analisis forensik di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Nah, untuk sesi ke-8 ini kita akan melanjutkan materi mengenai analisis forensik yang meliputi sistem analisis forensik. Nah, sebaiknya Anda mempersiapkan diri dengan membaca modul 6 buku materi pokok MSIM 4405 tentang audit keamanan sistem informasi dan analisis forensik. Nah, setelah Anda mempelajari materi di sesi ke-8 ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan di antaranya sistem analisa forensik, lalu penanganan barang bukti dan penindakan, konsep the cyber kill chain, dan the diamond model of intrusion analysis, konsep insiden respon, lalu melakukan analisa forensik atas data yang ada, melakukan penanganan atas barang bukti, lalu melakukan penanganan atas insiden. Nah, nanti diharapkan Anda berpartisipasi secara aktif di sesi di forum yang telah disediakan serta menanggapi atas diskusi yang diberikan. Ya, kita masuk tentang evidence handling dan attack attribute. Nah, kita masuk ke evidence handling dan attack attribution. Proses digital forensik dengan NIST Special Publication 886 ya. Nah, NIST Special Publication 808 ini merupakan panduan untuk mengintegrasikan teknik forensik ke dalam respon insiden. Respon insiden ini adalah sumber daya yang berharga bagi organisasi yang memerlukan panduan dalam mengembangkan rencana digital forensik. Nah, misalnya dengan merekomendasikan bahwa uji forensik dapat dilakukan dengan menggunakan proses 4 fase. Di antaranya ada collection, examination, ada analisis, ada reporting. Nah, dari keempat fase ini kita dapat menguji forensik. Ya. Ada rekomendasi-rekomendasi untuk melakukan evidence handling dan attack attribution. Ya. Lalu selanjutnya tentang tipe dari evidence ini. Ada 3 ya. Di antaranya ada bukti terbaik, bukti yang menguatkan, lalu ada bukti tidak langsung. Nah, untuk bukti terbaik ini, barang bukti tersebut dapat berupa alat penyimpan yang digunakan ya oleh suspek atau arsip-arsip yang dapat dibuktikan tidak diubah. Lalu ada bukti yang menguatkan, bukti yang mendukung pernyataan yang dikembangkan dari bukti terbaik ya. Lalu ada bukti tidak langsung, bukti bahwa dalam kombinasi dengan fakta lain menetapkan hipotesis, misalnya bukti bahwa seseorang telah melakukan kejahatan dapat mendukung pernyataan bahwa orang tersebut melakukan kejahatan yang dituduhkan kepada suspek tersebut gitu ya. Nah, evidence collection order ini contoh urutan pengumpulan bukti yang paling tidak stabil hingga yang paling tidak mudah menguap adalah sebagai berikut. Ada register memory, ada cache, routing table, ARP cache, process table, ada kernel statistik, lalu RAM, lalu yang selanjutnya ada temporary file system, selanjutnya ada non volatile, lalu selanjutnya ada non volatile media fixed and removable. Lalu ada data logging dan pemantauan jarak jauh, ada interkoneksi fisik dan topologi, lalu selanjutnya media arsip, kaset, atau cadangan lainnya. Nah, IETF RFC 3227 ini memberikan pedoman untuk pengumpulan bukti digital yang menjelaskan perintah untuk pengumpulan bukti digital berdasarkan volatilitas data, ya. Lalu selanjutnya ada chain of custody. Di chain of custody ini, meskipun barang bukti mungkin telah dikumpulkan dari sumber yang mendukung atribusi terhadap individu yang dituduh, dapat dikatakan bahwa bukti tersebut dapat diubah
atau dibuat setelah dikumpulkan. Ya, rantai pengawasan yang ketat harus didefinisikan dan diikuti. Rantai pengawasan yang melibatkan pengumpulan, penanganan, dan penyimpanan bukti yang aman. Nah, ini kita harus bisa melihat ya dari chain of custody ini siapa yang menemukan dan mengumpulkan bukti. Lalu semua rincian tentang penanganan barang bukti termasuk waktu, tempat, dan personel yang terlibat. Lalu siapa yang memiliki tanggung jawab utama atas bukti, kapan tanggung jawab diberikan, dan kapan pergantian tanggung jawab berubah. Ya. Lalu siapa yang memiliki akses fisik ke bukti saat disimpan? Akses harus dibatasi hanya untuk personel yang penting, gitu ya. Jadi di sesi ke-8 ini kita seolah-olah kita adalah seorang detektif gitu ya, untuk bisa mencari bukti, mencari hal-hal yang dianggap sebagai resiko yang mungkin sudah terjadi atau mungkin nanti kita bersikap preventif belum terjadi. Jadi kita memposisikan diri sebagai detektif, gitu ya. Oke, demikian informasi singkat tentang keamanan sistem informasi MSIM 4405 di sesi ke-8 ini. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan manfaatkan forum diskusi yang telah disediakan. Ya, nanti kita dapat mendiskusikan hal tersebut atau hal-hal yang akan ditanyakan bersama saya dan teman-teman di dalam kelas ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.